peristiwa yang terjadi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu ikhwatul Islam adalah peristiwa di mana Makkah sudah menjadi milik Nabi dan milik kaum muslimin. Kemudian 2 minggu setelahnya, 2 pekan setelahnya, 15 hari atau 20 hari setelahnya, maka orang-orang yang ada di sekeliling Makkah, mereka tidak suka. Karena Makkah itu adalah daerah yang strategis, daerah perdagangan. Kalau itu dikuasai oleh kaum muslimin, berarti seolah-olah ibu kotanya sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga orang-orang yang ada di luar Makkah, mereka sepakat bagaimana kalau kita melawan sebelum mereka datang ke membasmi kita, itu pemikirannya. Karena bagaimanapun Makkah adalah induk kota, makanya di antara salah satu nama Makkah adalah Ummul Qura. Artinya semua kota akan tertuju ke sana, ummu, ibu. Sebagaimana kaum muslimin akan menganggap dia sebagai seorang ibu, artinya kita akan selalu mengadu ke sana. Makanya di antara salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama, setiap kali kita datang ke kota Makkah Al-Mukarramah, maka kita pun akan selalu mengadu dan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena itu adalah ibunya, ibu. Kenapa disebut dengan ibu kota atau ibunya kota-kota yang ada di dunia? Karena semua kaum muslimin mengadu kepadanya sebagaimana mereka mengadu kepada ibunya. Kita bersama orang tua, terutama bersama ibu ikhwatul Islam, kita akan curhat. Dan salah satunya adalah kita akan berdoa, aku masalahnya ini, masalahnya itu. Makanya seberat apapun masalah kita, kalau kita sudah bersama ibu kita, hilang semuanya. Maka beruntung mereka-mereka yang masih punya ibu. Sehingga bagi mereka yang masih punya ibu, dekatilah mereka, luangkan waktu bersama mereka sebelum mereka dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan Makkah Al-Mukarramah disebut dengan Ummul Qura, karena dikala kita sampai di sana kita akan mengadu curhat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan Allahumma inni abduk, dan ini adalah kalimat curhat ya. Curhat kita kepada Allah bukan curhat kepada manusia ya, tapi tentunya dengan kalimat-kalimat yang indah. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhihaba ghammi wa hammi wa hammi. Itu adalah curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian hafal? Ulangi. Kita ulang, tidak menjadi masalah. Ini adalah kalimat ikhwatul Islam di mana seorang muslim akan selalu mengadu kepada Allah dimanapun mereka berada. Tapi kalimatnya harus kita hafal dan kita berusaha menghafalnya. Karena ini adalah pengakuan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jilaa huzni wa dhihaba ghammi wa hammi. Sehingga nanti dikala kita berada di Mekah ikhwatul Islam, sesuai dengan namanya adalah Ummul Qura. Ummul Qura itu artinya tempat seperti kita mengadu kepada ibu kita, kita curhat kepada ibu kita, kita minta didoakan. Maka itu juga dikala kita nanti sampai di Mekah Al-Mukarramah. Karena Mekah itu disebutkan kota air mata, kota kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan di antara kemuliaan. Nah, Mekah itu ikhwatul Islam, Ummul Qura, dinamakan Ummul Qura semenjak zaman dahulu kala. Kemudian di kala Mekah ini dikuasai oleh Nabi SAW, maka orang-orang yang ada di sekitarnya tentunya mereka takut, sehingga mereka mengumpulkan pasukan yang tidak sedikit. Kemudian di kala Nabi mendengarkan mereka mengumpulkan pasukan yang tidak sedikit, maka Nabi juga mengumpulkan pasukan yang ada. Karena Nabi pasukannya 10.000 dari Madinah, kemudian yang tadi baru masuk Islam bergabung lagi kurang lebih 2.000 atau 4.000 orang. Sehingga pasukan Nabi banyak. Biasanya peperangan yang dilakukan oleh Nabi, kaum muslimin itu jumlahnya tidak lebih dari 3.000 orang sahaja. Namun dikala terjadi peperangan ini, kaum muslimin jumlahnya lebih daripada 12.000. Jarang kaum muslimin yang pasukannya lebih daripada 12.000. Perang Mu'tah saja ikhwatul Islam yang selalu kita ceritakan, perang Mu'tah saja pasukan Nabi itu hanya 3.000 orang sahaja, musuhnya 200.000. 100.000 berasal dari Roma, 100.000 berasal dari bangsa Arab yang ada di sana, yang masih Nasara. Kemudian mereka bergabung untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang
musuhnya 200.000. Kapan kaum muslimin jumlahnya banyak? Tak pernah. Terutama dia peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW, tak pernah. Karena yang memberikan kemenangan itu Allah Azza wa Jalla, karena iman dan takwa, bukan karena jumlah yang banyak. Makanya kaum muslimin tidak pernah tergiur dengan jumlah yang banyak. Tapi yang penting itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ketakwaan, dan itu adalah sunnatullah yang ada di dunia. Tapi jika terjadi perang ini, Islam lain ceritanya. Jumlah kaum muslimin banyak, sehingga ada sebagian di antara mereka yang mengeluarkan kata-kata sebenarnya tidak salah, tapi tentunya ada sedikit kesalahan. Tidak salah tapi salah. Terjemahkan sendirilah. Tidak salah tapi salah. Mereka mengatakan, seolah-olah mereka mengatakan, kalau seandainya jumlah kita sedikit kita menang, bagaimana kalau jumlah kita banyak? Lan naglibal yawm. Hari ini kita tidak akan terkalahkan. Kalimatnya betul atau salah? Betul menurut logika manusia, tapi salah di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena mereka mengatakan kalau jumlah kita sedikit kita menang, bagaimana kalau lebih banyak? Makanya perang ini ikhwatul Islam diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, namanya perang Hunain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain. Allah telah memberikan kemenangan yang banyak sekali kepada kaum muslimin, dan salah satu kemenangan tersebut dikala terjadi perang Hunain. Perang Hunain itu dianjurkan bagi kita untuk mempelajari dan mengetahui sejarahnya. Dan itu terjadi setelah Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Dan penyebabnya gara-gara Makkah sudah menjadi milik kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Allah? Wa yawma Hunain. Apa yang terjadi di yawma Hunain? Allah menceritakan kepada kita kisah ini agar kita tidak sama, atau kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Apa kesalahan? Salah satu kesalahannya, iz a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian sudah mulai tergiur dengan jumlah kalian yang banyak. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Dan wajar sebenarnya ikhwatul Islam, mereka tidak salah dalam akal manusia. Kalau sedikit kita menang, apalagi banyak, itu akal manusia. Tapi tentunya tidak demikian dengan hukum Allah Azza wa Jalla. Karena hukum Allah itu Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Hukum Allah itu semuanya karena izin Allah Azza wa Jalla. Kalau jumlah sedikit tapi betapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang banyak karena izin Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah menceritakan kisah ini. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain. Wahai kaum muslimin, ingatlah nikmat Allah ketika Allah memberikan pertolongan kepada kalian di kala terjadi perang Hunain. Apa masalahnya di sana? Iz a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian mulai tergiur dengan jumlah yang banyak, falam tughni ankum minallahi syai'a. Jumlah banyak itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat. Yang mana dengan jumlah yang banyak membuat bumi ini terasa sempit bagi kalian. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kalian lari terbirit-birit meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya jumlah banyak? Mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena perang Hunain itu adalah sebuah lokasi yang tidak jauh dari Makkah Al-Mukarramah, kurang lebih 40 atau 30 kilo menuju arah Taif. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kaum muslimin yang pasukannya 12.000, kurang lebih 12.000 yang tadi kita sebutkan, mereka menuju Hunain. Kita tahu biasanya di Makkah itu adalah daerah yang ada di perbukitan banyak bukit-bukitnya, sehingga di antara salah satu nama Makkah itu adalah wadi. Di antara salah satu nama Makkah Al-Mukarramah adalah wadi, lembah. Karena biasanya lembah tidak disebut dengan lembah kecuali di antara dua bukit. Sebagaimana juga di antara Makkah namanya adalah Tuhamah. Di antara nama Makkah adalah Tuhamah, sehingga nama Nabi disebut dengan Tuhami. Kenapa demikian? Karena memang dibatasi, dikelilingi oleh bukit-bukit yang ada di sana.